Cek. Ini apa sih tawa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para asatidzah, dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus para guru-guru kita, para habaib yang begitu banyak hadir. Di antaranya guru kami Habibun al-Mahbub Al-Habib Raihan bin Sa'id Al-Qadri yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Habibun al-Mahbub Al-Habib Husain bin Umar Al-Atas, Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri, Habibun al-Mahbub Habib Ismail Al-Habsyi, Habibun al-Mahbub Habib Abbas Al-Haddad, Habib Agil bin Yahya, Pak Amil Muhyiddin, Ustadz Haji Jajang, Ustadz Haji Dani, Ustadz Haji Mustafa Kamal, Ustadz Haji Jaen, Ustadz Haji Didin, RT Haji Manan, Pak Acim dalam kurung ketua rombongan, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf, segini doang yang ditulisinnya. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Jonggol yang gak mau sambutan. Kita doain sehat, panjang umur, berkah. Para teman-teman tim hadroh yang udah pada lapar, Abang Son, men, luar biasa, mantep. Panitia penyelenggara kegiatan tabligh akbar, santunan anak yatim dan jompo. Tuh gede bacanya. Rombongan dari apa namanya, Forum CGR Bersatu, apa namanya singkatannya, Forgestu, gituan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu udah jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Nah, ini gue demen. Ini mah bukan ceramah, ini tadi udah banyak kita dengar sama beliau Habibun al-Mahbub Al-Habib Raihan bin Sa'id Al-Qadri yang dari Kalimantan. Jauh beliau. Saya makmuman aja. Kalau tadi benar-benar ceramah, ini mah bukan ceramah, ini kultum. Jadi kuliah tunggu makan. Setuju? Okrai. Saya makmuman nambahin dikit. Nah, ini tukang kamera. Nah, masukin bang, live streaming.
Jangan lupa like, share, and subscribe. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan rasul. Tadi sebagian udah diceritain sama beliau Habib Raihan. Apa kejadian di bulan Muharram ini? Banyak kajian-kajian dan kejadian-kejadian berkaitan dengan sejarah para nabi dan rasul. Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga di bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Nuh, bahteranya umatnya di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun juga di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa beserta umatnya melewati Laut Merah kejaran orang-orang kagak bener di bulan Muharram. Tuh, maka ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Maka apa yang mesti kita jalanin? Anjuran para ulama kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Di antaranya apa kita jalanin? Perbanyak istighfar. Istighfar, po. Istighfar. Ustaz, istighfar apaan? Minta ampun. Bacaannya bagaimana? Macem-macem. Ada istighfar Nabi Adam. Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Ustaz, orang saya nggak hafal. Ada istighfar yang lain? Ada. Istighfar Nabi Yunus. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan tadi. Ada yang pendekan? Ada. Istighfar yang biasa kita baca habis sholat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Orang minta yang pendekan itu mau panjangan lagi. Ya udah, istighfar yang biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak tadi? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa, berhenti jadi orang Islam. Banyakin istighfar itu apa? Memohon ampun dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar, taubat, udah jangan pakai istighfar lagi. Nah, ini dianjurkan di bulan Muharram. Apalagi yang dianjurkan? Puasa sunnah. Tadi kemarin kita jalanin tuh. Puasa di hari Tasu'ah, puasa di hari Asyura. Ini sunnah yang dianjurkan. Ustadz, apaan lagi? Selain istighfar, puasa sunnah di bulan Muharram ini amalannya apa? Kalau punya rejeki, sisa rejeki sebagian harta kita, santunin anak yatim. Santunin anak yatim. Anak yatim santunin. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah, po. Itu makhluk nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Udah kucing melongo nungguin pala. Pagi ibu-ibu sekarang nih masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan nih kalau gue beliin habis nih duit gue nih. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur utus pada ngambang. Lu rasain tuh makan pencarian lu.
Nih anak-anak yatim kita yang kita santuni tadi, Masya Allah Bu, jangan pernah kecilin anak yatim. Yatim doanya langsung menembus aras, jeritan batin anak yatim mengguncang aras, didengar oleh Allah. Yatim doanya manjur, sumpahnya toker. Jangan macam-macam sama yatim. Ayo udah, nih bapak saya udah kagak. Yatim nih, macam-macam sama saya. Apa itu? Oh, kue. Boleh minum nggak apa-apa. Boleh susu, iya. Nggak nolak kalau susu mak. Kalau bisa kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tahu aja kok mengapa udah malam. Baru kali ini kita di lapangan teriak-teriakan malam-malam begini. Bener Bu? Iya, makanya kita dianjurkan itu sunnah, kita mengerjakan ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Karena bulan Muharram ini bulan baru, tahun baru, dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena ada perintahnya Allah langsung. Sahabat yang lain bertanya, ibu saat itu Pak, kepada Rasulullah, apa bertanya? Ya Rasul, di Mekah kita udah nggak aman. Kita di Mekah udah dimusuhin mulu ini. Udah nggak aman tuh, kafir Quraisy sudah tambah brengsek aja lagunya. Diteror Rasulullah, umat Islam diteror fisiknya, mentalnya diteror, semuanya diteror. Sahabat bertanya sama Rasul, ayo ya Rasul, kita pergi aja udah, kita merat, buron, mantok aja udah dari sini. Ngerti mantok, merat, buron, itu bahasa Mandarin Bu. Ayo kita pergi aja udah dari Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah belum datang. Sabar, sabar, sabar. Lalu ketika datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Berangkatlah kalian ke Madinah lebih dahulu. Ayo rombongan siapin diri, berangkat ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak kita ditemenin sama Rasul. Ingat, yang dikejar-kejar itu saya. Target utama adalah saya. Yang mau dibunuh saya. Kalian berangkat lebih dulu. Kalau berangkat bareng-bareng, kalian gak bakal aman. Karena dimusuhin terus. Biarin, Mekah ini bahaya. Saya tetap di Mekah. Kalian berangkat duluan ke Madinah. Mekah berbahaya. Saya yang akan melawan bahaya itu. Ini adalah sosok pemimpin yang mengepentingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ceramah kalau lapar begini Pak. Belum dikasih makan. Ini sosok pemimpin yang mengentingkan kepentingan umat. Makanya hati-hati nyari pemimpin ke depan, Bu. Jangan kita merem, kita kudu melek, baik-baik nyari pemimpin. Rasulullah luar biasa. Mekah dihadang bahaya, Rasulullah yang menghadang bahaya. Berangkat malam, lihat Rasulullah sebelum berangkat hijrah, rumahnya dikepung ibu, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang dicari kamar aku, target utama yang mau dibunuh aku. Tidur, gantikan tempat tidurku di situ. Taruhannya nyawa luar biasa. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, tuh anak muda yang soleh. Jawabannya pas. Coba anak muda pinter. Enggak begitu Pok. Ali ganti tempat tidur gua, ntar yang mau dibunuh ntar lu. Lah jangan saya Rasul, kan ada yang Tuhan, Abu Bakar. Nah Abu Bakar aja yang Tuhan. Tuh kalau bocah pinter. Bocah sial di angkalan. Luar biasa Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah. Tidur di kamar Rasulullah. Rasulullah berangkat hijrah lewat pintu belakang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ketahuan sama kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum waktu itu? Belum. Ini lagi lempengan aja. Ceramah kalau lapar mengaur. Bu,
Rasulullah dipepet, mampirlah di situ dengan Sayyidina Abu Bakar. Saking dipepetnya sama mereka orang kafir Quraisy, mampir Rasulullah di rest area. Ada rest areanya. Sekarang udah digusur, nggak ada. Dulu, sekarang ada rest area Rasulullah masih, namanya Gua Thur. Mampir Rasulullah di Gua Thur, ngumpet di situ, mau masuk ke gua, di stop sama Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, jangan masuk dulu, jangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Saya masuk duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang ngapa-ngapa ntar Rasulullah. Ada binatang ntar Rasulullah digigit. Nih saking sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Rasulullah mau masuk di stop, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke gua. Bu, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, sapu-sapu, dia begitu. Bener lagi ngorek-ngorek, ada kalajengking. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Ini beda sama kalajengking jonggol. Arab. Apa sih yang gak gede? Ih, Victor. Air hangat apa bang? Batuk mulu ini. Lagi ampok, ada air hangat. Air hangat, godog aja. Makasih, ya susu. Makasih bang. Tahu aja dah, emang belum nyusu. Karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Oh, karena bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya lah sampai 50 tahun masih nyusu. Oh, dia pada nyengir bocah di belakang. Bu, buset, panggil boy. Gue baru ini dipanggil bu, woi. Lah kayak orang kampung gue ini mak. Bu, woi. Lah gurunya masih ada, mau woi. Dia lah, Bu. Lah lu ini woi lagi masih. Nih ya Allah luar biasa ibu. Rasulullah tuh Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar tangannya digigit kalajengking, kagak ngomong po, diem aja. Sayyidina Abu Bakar diem, bengong aja, bengong aja dia. Sampai pucat makanya, pucat mukanya, diem. Itu contohnya diemnya begitu. Bu, kan ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul. Saya enggak takut, enggak sedih, enggak. Tapi ngapa muka rada galau begitu? Bete, gabut. Tangan ya Rasul. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak po. Nih luar biasa perjuangannya Nabi tuh, hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sih tujuannya hijrah? Rasulullah pengen ada perubahan, Islam harus maju. Maka Rasulullah jalan dari Mekah ke Madinah. Luar biasa bang, 450 km jarak Mekah Madinah. Perjalanan siang hari, panasnya membakar kulit. Ya Allah, gersang, tandus. Panas bu. Di Mekah kemarin, apalagi jamaah haji kita bu, itu panasnya di Mekah kemarin waktu wukuf itu sekitar hampir 50 derajat. Saya pernah ngerasain 42, 45, panasnya luar biasa. Saking panasnya saya ngerokok nggak bawa korek. Saya bawa tuh rokok, saya keluarin, saya colek di batu. Langsung patah, nyala. Bu, ya Allah. Berangkatnya malam Rasulullah, malam berangkat nih, waktu malam dinginnya menusuk tulang. Makkah Madinah, sampai di Madinah disambut Rasulullah dengan kaum Ansor.
Girang mereka semua orang-orang Madinah kedatangan Rasulullah, disambut tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ya Allah, disambut pakai dufuf rebana. Luar biasa. Bu, makanya hadroh ini jangan macam-macam sama anak hadroh. Nih anak hadroh tuh. Yang baju kokonya 100.000. Seragam. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Air lagi. Nah ini air putih, yang ini air bening. Ya, beda. Oh, makasih guru. Wah, panas banget ini. Masih ada apinya. Bu, hadro, jangan macam-macam anak hadro. Makanya anak hadro baca marhaban, 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 marhaban tuh. Marhaban mulu dari tadi. Enak didengerin, marhaban ya nurul aini. Itu yang megang bass tuh, dia tabu kencang buat. Wah, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Jangan macam-macam anak hadro. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih bu. Loh, aman anak ibu terjaga. Ada yang macam-macam, dicolek anak ibu, wah digampar langsung anak hadro. Terus sendiri kayak pretannya po, mengkapalan semua tangannya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah? Yang beliau bangun pertama adalah masjid. Maka ada namanya di sana, di Madinah itu, di kota Madinah, masjid yang bernama Masjid Kuba. Itu kampung namanya dulu Kampung Kuba. Dibikinlah masjid di situ, dikenal sekarang Masjid Kuba. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah, Masjid Kuba. Buat apa didirikan masjid? Kenapa tujuannya? Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama beliau bangun bukan mall. Yang beliau bangun bukan apartemen, bukan kereta cepat yang enggak kelar-kelar. Bukan, yang beliau bangun adalah masjid. Kenapa masjid? Simbol demokrasinya umat. Di masjid bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar ibadah, tapi Rasulullah mengatur strategi di dalam masjid, berpolitik di dalam masjid. Boleh mengatur strategi melawan-lawan, wah, boleh ngomongin. Salah kalau kampanye di dalam masjid, nggak boleh, aturannya salah itu. Orang berpolitik boleh lah ngomong siasat, nggak ngapa-ngapa di masjid. Orang bersiasat, nggak ngapa-ngapa lah. Ini kan musuh kita sekarang ke depan banyak, bu, hati-hati. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah pengen ada perubahan. Benar? Lah iya, betul. Makanya koalisinya perubahan. Orang pengen berubah ya nggak ngapa-ngapa. Pakai dia nyinyirin, apa itu katanya koalisi perubahan? Apa itu katanya tentang perubahan? Apa yang mesti dirubah? Pret. Lu kagak ngerti perubahan itu dasarnya apa? Itu konsep Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah. Begitu musinya. Allah tidak akan merubah nasib bangsa Indonesia kalau kita nggak merubah sendiri. Ini perlu ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Makanya jangan sampai salah pilih besok pemimpin Panjul. Ini ngomong begini parah nih, ngomong begini. Itu usah ceramah-ceramah aja udah, jangan ngomongin politik. Lu kagak ngerti politik. Umat Islam harus berpolitik. Kalau kita nggak berpolitik, ibu, nanti siapa yang jadi anggota dewan? Bener? Yang jadi anggota dewan mereka semua orang-orang kafir, nggak ada orang Islamnya. Akhirnya undang-undang dibuat oleh orang kafir yang rugiin kita semua. Sekarang aja kita dirugiin mulu. Enak banget kita. Bener po, kebijakan mana ada? Rakyat Indonesia negara paling kaya bang. Negara kaya dan besar. Kita harus sadar itu. Indonesia ini negara kita, negara besar dan kaya. 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu lagi nambah, banyakan lagi Pulau Mas. Bener bu? Kaya negara kita. Laut kita paling kaya bang. Laut kita ini paling kaya. Besarnya luar biasa. Kaya.
Jangankan ikannya, ikan laut kita, pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Hebatnya luar biasa. Ikan kita paling banyak, di laut kita paling banyak ikan. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong antik, pakai kapal pabrik. Kapal dia turun ke laut, dia sedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng tuh ikan. Jadi sarden. Hebat, namanya kapal pabrik. Lah kita gini hari masih neger aja, neger, kalah kita. Negara kaya, bener Bu? Lautnya kaya, hutannya kaya, ditanam bawah buminya ada minyak, batu bara, ada nikel, ada uranium, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bahan bakar, bahan bakar. Semuanya lengkap Indonesia. Apa yang enggak ada? Kenapa? Negara kaya, rakyatnya miskin. Ayo dah. Saya yakin ini adalah salah urus. Bener Bu? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus minyak, malah nimbun minyak. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum kayak pisau. Pisau tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas, namanya pisau. Giliran rakyat kecil berbuat salah, ya Bu, buru-buru di penjara. Giliran mereka yang makan duit harta kekayaan Indonesia yang pada korupsi itu, Bu, habis dimbat-batin duit rakyat. Enak-enak aja dia. Benar Bu? Enak buat kita. Makanya besok ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera. Agar negara Indonesia sejahtera. Agar negara Indonesia sejahtera. Lu singkat itu. Agar negara Indonesia sejahtera. Nah itu dia yang ngomong. Gue sih kagak kampanye. Bilangin doang. Bener Bu? Iya, makanya kita ngeri. Jangan begitu. Ayo kita bareng-bareng bangun bangsa kita, negara kita. Nih Rasulullah bangun apa? Bangun masjid, simbol demokrasi. Di masjid itu simbol demokrasi jelas Bang. Di sini ada masjid. Di masjid ada aturannya yang nggak tertulis. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid buka sepatu. Masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, lah buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, lah buka sepatu. Tuh, pintar anak-anak. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, bener Bu? Semuanya sama di dalam masjid. Ustadz, saya punya temen dia datang dari Kidul, ngadep Ngulon. Bener kan? Dia dari mana? Dia dari Wetan itu, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Kita pengen begitu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Cinta Indonesia adalah bagian dari iman. Makanya kita semua jangan apatis dengan politik. Besok kita harus nyoblos, bener Bu? Jangan ada yang golput. Pilih pemimpin-pemimpin kita. Ustadz, ada orang kampung saya nih, saya kenal nih caleg, orangnya baik, bagus, perilakunya, akhlaknya. Pilih. Daripada mereka yang pada jadi semua orang-orang kafir semua. Sial, dangkalan sialan. Bener Bu? Ini ceramah begini kata radikal. Umat Islam dalam menentukan pemimpin harus tahu dan ada koridornya, ada aturannya, ya Bu. Sidik, amanah, tabligh, fatona, itu konsepnya. 4 kriteria pemimpin. Kalau ada dalam semua itu ada, pilih. Kita nggak jelek-jelekin calon yang lain, ya Bu. Tapi lu ngapain jelekin calon gue mulu? Kan begitu, kesel banget. Bener, lu cari-cari kesalahannya, lu cari-cari dosanya, lu cari-cari kesalahannya. Dituduh, difitnah, dimacam-macamin. Lu nggak pernah gue fitnah, bener Bu? Gue nggak pernah ngata-ngatain calon dia, ya. Yang lain ngapa? Lu ngatain calon gue mulu, kan enak kita. Ayo dah. Mau tambah lapar aja gua.
Nih Masya Allah, mudah-mudahan kita juga ada perubahan. Hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah secara fisik kita pengen berubah, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kemarin-kemarin mengaji rada males po. Tahun ini ngajinya getol. Alhamdulillah. Ngaji Ustadz, saya kan pengen buat ngaji Ustadz, menggabung pengen banget, repot banget Ustadz, repot. Po, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita udah repot kerja, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener po? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kita semua orang sibuk semua. Kalau kita luangkan waktu, insya Allah bisa. Udah tua jangan pakai alasan. Nek ngaji nek, malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Set, nenek-nenek men. Ada nenek-nenek men. Nenek subur kali itu. Ngaji, nggak ada batas waktunya kita ngaji. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi, udah mujur ngalor mati. Orang ngaji kok nggak ada batas waktunya. Jangan pakai ngomong. Udah kagak demen pengajian, nggak datang ke pengajian pakai ngomong. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Pret, lu kagak ngaji. Bener bu? Lah iya. Kalau kita ngaji begini dapat ilmu nih, Masya Allah, duduknya kita kumpul begini po, mandang wajah guru kita, mandang yang kita pandang tadi, Masya Allah, cucunya Rasulullah, sibtur Rasul, mengalir darah Rasulullah pada tubuh mereka para habaib. Jangan pakai tes DNA, itu PA tuh yang ngomong. Habib baru suruh tes DNA. Kalau berani tes DNA Rasulullah, bongkar makam Rasulullah, tes DNA-nya di situ, berani enggak? Jangan habaib disuruh tes DNA, ngaji dulu. Orang yang benci dengan ahlul bait, benci dengan habaib, benci dengan para habaib, cucunya Rasulullah, udah nggak bakalan hidupnya udah blangsak udah. Bener bang, mudah-mudahan orang yang pada benci sama habaib kita doain su'ul khotimah. Gitu aja udah kesel. Beliau kan cucunya Nabi. Nah kalau saya cucunya Kong Bahir. Nah iya kita hormatin al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, apalagi cucunya. Bener bu? Makanya kita cinta sama habaib, mandang wajah guru kita aja po udah an-nawar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di mall, bukan di apartemen, bukan di jalanan, di majelis taklim. Mandang wajah guru aja kita pandangin aja wajah guru ngaji. Guru ikutin guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Bisa? Kagak sih, mau bawa aja orang ngikutin guru. Guru kebet lah kebet. Guru tutup po. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Udah kita kebet, ngikut aja kebet. Halaman 20, ya kebet. Temenan nyolek, halaman berapa? Cingau boleh kebet doang ini. Ngerti? Loh kagak. Datangnya begitu doang tuh. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Pernah sholat 1000? Terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia nih ya, lama nih dia. Kalau terawih kan imamnya lama buat mimpin terawih nih. Pindah kita terawih buru-buru yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa po. Datang doang ke rumah sakit nengokin teman kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ya tanya, lo apa yang lo rasain ini Ji, lo ini pakai diimpus begini, yang disakit, yang diimpus nyaut, enggak ada yang gue rasa-rasa. Wah begitu, iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Nah kalau lo buahin jeruk mah gue rasa-rasain juga nih, ada asemnya, ada manisnya.
Emang PA juga. Ya Allah, pahalanya gede. Dosa-dosa kita dirontogin malam ini, Po. Alhamdulillah. Nih dosa kita Bang, semua yang duduk di sini diusak, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing, cing. Banyakan dosa sama ibadah, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah. Mau sabrek-abrek udah. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin loh. Buset. Ada di sini model begitu ada. Itu yang teriaknya kencang dia kali itu. Ya Allah, laki-laki tidur dibangunin. Oh, laki-laki tidur dibangunin. Bangun Bang, lihat no jam berapa. Laki-laki tidur, suruh lihat jam. Kan salah empok itu. Mau lagi merem. Bangun Bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem suruh lihat jam. Empok aja yang melek. Kerjaan lu Bang, tidur mulu. Lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Salah mulu, emak-emak ngomelin laki. Gini hari baru bangun lu Bang, abis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Makanya kita dosa kecil-kecil dirontogin ngaji, alhamdulillah. Tuh nggak ada ruginya kita ngaji, kumpul di pengajian, ada perubahan. Kita pengen berubah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ini malam momentum buat kita. Tahun baru Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah pindah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Rasul di Madinah. Lihat umat Islam bangkit, kekuatan Islam bangkit, semuanya umat Islam menjadi jaya, Islam menjadi jaya. Datang saat itu berangkat Rasulullah ke Mekah, datang lagi. Setelah menang Rasulullah, Islam berkuasa hebat seluruh wilayah, Islam menguasai semuanya, baru beliau datang ke Mekah. Apa datang di Mekah? Kalau Rasulullah mau balas dendam bisa aja, tapi Rasulullah nggak balas dendam. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan dia akan selamat, dibilang begitu sama Rasulullah. Luar biasa, semua mempersatukan, begitu musinya. Makanya kita kepengen umat Islam harus kompak, bersatu. Jangan mau diacak-acak, diobok-obok, diadu domba. Jangan, beda pilihan udah biasa, bener Pok? Tapi jangan ngatain dong, beda pilihan udah biasa. Beda enggak ngapa-ngapa. Lu milih siapa Pok? Gue milih dia ono. Lu gue milih yang ono, gue malahin. Ya udah, lu lewat sono, gue lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep urusan. Bener Bang? Cuman yang kita dukung kudu tahu orangnya. Kudu jelas orangnya, track recordnya jelas, rekam jejaknya jelas. Itu yang kita pilih. Jangan cuma belum jadi doang, tenang aja Pak. Ya kalau saya jadi jalanan rata, rata maer. Orang kalau paling capek kan naik Panjat Pinang. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Tuh yang di bawah tuh kesian. Diles-iles lehernya, melintir sono, melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah ngomong apa yang dia omongin, biarin, nggak ngapa-ngapa, gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak itu di atas tuh. Kan 17 Agustus begitu, hadiah banyak tuh di atas Pinang tuh ya. Lu comot, lu bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, abis hadiah juga garis dewek. Belum dapat suara sama kita dicari-cari rayu-rayu. Tenang aja ibu, ayo sebentar punya. Udah nyampe di atas, lupa, habis dimakan semuanya. Kabel telepon dimakan, bensin dia minum, solar dia makan, habis. Itu jalanan pada rusak kan, itu bukan gara-gara mobil truk, bukan gara kontainer, itu bukan gara-gara mobil sedan. Dia pada korupsi jembat. Bener Bu? Ngajong bata. Makanya kita pilih besok yang benar-benar memperjuangkan rakyat agar apa? Terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Nih kita kepengen beda boleh, marahan jangan. Bener Bu? Beda boleh, marahan jangan. Empok sama laki empok beda. Emang agak beda lah, beda. Kita lahir dari perbedaan. Tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi dia kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri aja. Enggak.
Kanan gatal, kiri nggak pakai dibilangin. Jadi datang garukin, dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Tuh, dia mah kompak. Tangan kanan cakep-cakep apa kerjaan dia? Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit. Kan tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia, po. Kata yang kiri, biarin, gue mah emang bagian di belakang gue. Gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service gue mah. Gue bagian pembersihan, gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kan nggak sombong, biar cakep kerjaannya. Ingat sama yang kiri, apa kata kanan? Kiri, sabar, sabar, sabar ya. Sabar bro, sabar. Walaupun yang terima duit gue nih, yang terima gaji gue nih, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elo kiri. Tuh, beda tapi akur. Kita pengen umat Islam jangan mau diacak-acak, diobok-obok. Semua kita berjuang. Habib Raihan berjuang, Habib yang lain, Habib Hussein berjuang. Semua berjuang sesuai kemampuannya. Yang namanya berjuang kudu punya senjata, kudu punya kampak, silet, golok, pisau. Tergantung musuh yang kita hadapin. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju, kampak. Tuh, Ustadz, musuh kita kumis, silet yang maju, silet yang maju. Ini kan kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa jadi apa kagak jelas. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo tingkatin ibadah di bulan baru, tahun baru. Insya Allah iman semakin meningkat, kualitas ibadah kita semakin meningkat. Syukur kepada Allah. Yang kedua kita laksanain, selain bersyukur di bulan baru, tahun baru, bertafakur, artinya introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. 1445 jumlahnya nambah. Dari 44 ke 45 nambah ibu jumlahnya. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih semakin berkurang. Maka manfaatin, karena kita nggak bakalan hidup lama. Nih semuanya kita calon-calon jenazah. Cuman kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal berangkat duluan ke sono. Ibu-ibu, bapak-bapak duluan, saya belakangan, kita kagak tahu. Itu mah urusan Allah. Atau sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu, bapak-bapak duluan, kita nggak tahu. Itu mah Allah yang mau. Atau ibu-ibu dah, yang saya dah yang duluan nyolatin ibu-ibu, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu semuanya. Itu hak prerogatif Allah. Maka kita pengen dipanjangin umur dalam taat ibadah. Yang dekat sama kita bukan anak, bukan bini, bukan laki, tapi yang dekat banget sama kita kemati. Napas kita keluar, po, enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang. Ternyata yang dekat sama kita kematian. Maka kita jadi manusia jangan sok. Apa yang kita sombongin? Manusia mah nggak ada yang jago, yang jago ayam. Jangan jago kita. Jangan so jago. Manusia nggak ada yang super bu, yang super mami. Jangan macem-macem kita. Maka manusia umurnya kata ngkong saya, lu jangan sombong tong. Umur manusia cuman 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga ya, aki-aki ngomongnya. Iya, jangan sombong, semuanya bakalan mati. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati. Apalagi anti air. Ada yang anti air bang, yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air tuh dia. Makanya kita manfaatin buat takorub ibadah sebelum Allah menjemput ajal kita. Karena kita semua pasti bakal pulang. Insya Allah pulang dalam keadaan enak. Alhamdulillah. Pulang haji enak nggak? Enak. Kebayang udah tuh di Mekah, genteng rumah kita. Mau pulang haji, pulang mudik enak nggak? Enak, dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sabung pakai papan, tumbuk 3, berangkat sampai ke Brebes. Kenapa? Ketemu sama saudara di kampung, lebaran indah suasananya. Kenapa pulang sebenarnya enak? Dulu zaman sekolah kita di SD, bu gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen, diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita, hore, lompat dari atas meja. Pulang kita, karena pulang adalah
enak setelah acara kita nih di lapangan Ceger ini, kita semua nih yang ada di sini, kita bakal pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak, bau besek. Bener bu? Setelah kita tinggal di Jonggol, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Ayo dulu. Ini dia. Pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat. Kenapa rada berat po? Masih ada yang ganjel bang. Yang ganjel di mana? Di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita pengen lagi nyari bekal bukan buat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering ibadah memanfaatkan waktu untuk ibadah, dikasih nikmat panjang umur, dia manfaatkan buat taqarrub kepada Allah, masuk ke dalam kubur dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam kubur munkar nakir, rada adem, enggak galak, senyum nyambut kita. Lu nyampe ji tuh sehat, gimana kabar Jonggol? Alhamdulillah. Lo udah ngopi ji tuh, karena akhir nanyain kopi. Minum. Ji ngomong-ngomong lu baru nyampe, gua minta maaf ini ya, gua mau nanya dulu lo. Lu jawab ya. Apaan malaikat? Marrobuka. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapa amat sih udah. Kagak dah, gua kagak nanya lagi dah. Gua merat pergi po munkar nakir. Buru-buru aja pesan Grab. Datang yang nemenin. Bu Allah, tinggi putih tuh perempuan bang. Bu Allah, tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget. Lehernya leher soang, enak bisa nyium muter cius. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak 5 dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Bingung kita bang, orang cakep banget nanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bang, orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, gak pernah ibadah, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, ama pengajian rada gedeg, ama ustad rada benci, ama habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, ama balehonya takut. Model begitu gak pernah ibadah, ama anak yatim kejamnya 17 setan, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa? Leher botol kecil dicekekin mulu sama dia tiap malam. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur munkar nakir, bengis banget, nungguin di depan pintu kubur. Emang gue lagi tungguin lu ya. Nyampe juga lu kemari ya. Kata nakir, ngapa sih Kar? Nih dia baru nyampe. Lu kenal? Tahu. Coba lu tanya, marah buka, kagak nyaut, diem aja. Ngapa dia tuh Kar? Budak kali Kir. Nah, boleh bang, dia mah orang karkir aja, orang temennya sama CS-nya dia. Gantian Kir, lu nanya maro buka, kagak nyaut juga. Apa gue bilang, emang budak ini dia Kir? Iya Kar, bagaimana urusan ini? Bagi tugas, lu ambil pentungan. Hei Nakir, berangkat tuh ambil pentungan. Ya Allah, malaikat Nakir berangkat ambil pentungan. Pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat bang. Saking beratnya tuh. Nakir disuruh ngambil pentungan. Wah, oke kalau begitu. Wah OTW. Pesan buruan. Pesan apa? Aplikasi. Buka. Udah di Sherlock kan, mudah, seret berangkat naik Grab sesuai aplikasi. Ngambil pentungan, tuh pentungan dibawa sama malaikat Nakir. Ditanya sama Nakir, maro buka, agak nyaut, gedik Kir, siap Kar. Gedik, sikat, tubuer, langsung bunuh gedik, pada copot tulangnya, mental kulitnya, pada sendi-sendinya hancur semua, tulang pada hancur, tulang hancur, kulit pada mental, baru teriak dia nyesel. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib,
Allah, fa saddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa? Ke jonggol. Bentar aja, bentar, balikin saya. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah, balikin apa? Bentar aja, bentar. Buju buneng, bentar aja, bentar. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin. Ngaji nggak pernah ngaji, malah usah lu mau ngomongin Habib, lu kata-katain, lu gosipin. Lu yang kemarin makan duit bansos ya, ketahuan nih. Lu ini dia nih. Wow, emang dia makan? Iya, waktu Covid dia makan bagu duit bansos ini Kir. Habis duit bansos semua diambil, kemudian diembat semua, sial dia kalau buat lu kenal aja Kir. Emang gua liatin aja dia nyolong. Naudzubillah min. Makanya kita manfaatin taqarrub ibadah kepada Allah, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, mumpung dikasih nikmat panjang umur. Ini anak-anak muda jangan ngerasa muda. Masih muda Ustaz saya mah, jauh mah mati. Kagak lah. Mati mengacak. Bener-bener. Mati mengacak boy. Bro, ngacak. Kadang-kadang ngkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Ada yang pengen buat mati udah tua, buat udah jadi kembang balik. Kagak mati-mati bu. Ada orang kampung saya sakit udah dibalik aja, dicebokin, disuapin makan, dicebokin, dimandiin, dibalik aja. Pengen buat mati, kagak mati-mati. Kesian anak kalau pagi-pagi nguarin, dorong, jemur di depan rumah. Ntar jam 8:30 dia masukin lagi ke kamar. Besok dia jemur lagi pagi. Pernah anak kalau lupa ngangkat. Lagi main HP aja, main game dia. Ya Allah, lupa babak belum keangkat. Udah jam 11:30, belum terelep banget kok, udah kering kaki-kaki. Sampai begitunya kagak mati-mati. Ada yang baru ceprot mati. Masih muda, cantik, terkenal, Nika Ardila. Mati po, sampai sekarang. Ya Allah, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan. Mati. Mubazir tuh orang. Bener bang, perawan beda sama gadis. Kalau gadis belum tentu perawan, tapi kalau perawan udah pasti gadis. Dari namanya udah jelas, perawan. Pra artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan sama yang satu. Kenal Haji Mas Said? Bu artis bu, anggota DPR RI, yang lakinya Angelina Sondak mati 40 tahun bu, kena jantung mati. Ricky Joe penyiar bola 40 tahun mati kena jantung. Ade Namnung artis badan gede gemuk, pemain sinetron Tawa Sutra 38 umurnya mati. Budi Anduk nyusul, temennya Budi Anduk tuh, Budi Anduk 40 tahun kena jantung mati. Julia Perez 37. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal begitu berat membawa beban. Saya lihat bebannya gede. Beban hidup lu, pikiran lu ke sono aja. Jangan pacaran sama Gaston dihianatin mulu, kesian. Olga, kenal Olga? 32, muda anak itu bocah 32 mati. Kelenjar getah bening mati. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40 tahun ganteng keren po, mati, meninggal 18 Februari 2017. Lah emang gue tulis, lo gak percaya. Gue tulis tanggalnya supaya apa? Supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Gue tulis. Ini semua kita, maka kita siapin dari sekarang. Karena al-maut babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan semua kita akan memasuki pintu yang namanya kematian. Jam 12:15. Ini ibarat, ini ceramah terpanjang nih bang. Iyalah, ini kalau hitung-hitungan udah ganti hari ganti tanggal nih. Walah, iyalah jam 12 lewat, ganti hari ganti tanggal ini. Ini ceramah terpanjang saya. Ceramah dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Dah, kita baca Fatihah karena saya belum makan.
Kita baca doa makan yuk rame-rame. Masya Allah, mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita malam ini, insya Allah Allah angkat derajat kita semua. Allah ampuni dosa kesalahan kita. Di tahun baru ini harus ada perubahan, lebih baik lagi. Iman kita meningkat, kualitas ibadah kita meningkat. Insya Allah kita dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Dan kita baca Fatihah, minta sama Allah apa yang kita niatkan semua yang baik senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sebelum saya tutup, saya kemari beserta rombongan, ada ibu. Saya kemari abang bawa produknya ada produk madu, namanya mereknya Madu Bang Tile. Madu murni dari Sumatera buat kesehatan. Saya bukan ngajak ibu supaya, bukan jualan, enggak jualan, tapi ngajak ibu supaya beli. Jadi saya dalam rangka bebasin di depan rumah ada tanah buat pembangunan pesantren, saya lagi bebasin, ibu beli itu insya Allah buat kesono membayar cicil dikit-dikit buat membebasin tanah. Ini madu murni, madu dari Sumatera po. Ayah Haji Roma Irama, kenalkan Raja Dangdut, tiap itu sebulan langganan 37 liter udah pakai minuman, mengganti madunya. Tadinya madu Australia, pakai minum madu saya jadi langganan udah. Alhamdulillah teman-teman yang lain, pokoknya udah best seller ini madu. Mana di anunya, di standnya juga ada di sono. Bocah mah tahu dah no rombongan sono kali. Ntar cari-cari aja di sono pojokan po orang. Saya lewat dari sono sih tadi. Ya kalau saya lewat dari sono saya akan juga ke sono. Saya dari sono tadi dah. Doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya Allah. Ya kalau gemuk bukan tile jadi tole. Dah insya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah. Ada doa penutup dari Habib pernah MC. Ada doa. Mana iya, Mpok jangan pulang dulu, Pok belum doa dari Habib. Ya, mana? Habib udah, Habib Zain. Ya, Habib doa Habib. Habib. Oh, udah kagak nahan perut udah melintir ini, Habib. Nah, ayo kita doa sini sama-sama. Dari saya mohon maaf Ibu, banyak kurang banyak kesalahan. Insyaallah akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk dah. Hah? Kata-kata apaan? Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya. Oke lah kalau begitu. Ini anak muda mau kita anak milenial kok minta kata-kata. Kata-katanya dong hari ini. Ya Allah. Iya. Teruslah. Ya. Ayo kata-kata hari ini. Udah rekam kan? Rekam. Hidup itu laksana sungai. Jangan pernah kau hiraukan omongan orang, karena hidup ini adalah laksana sungai. Ada aja tai yang lewat.